Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjawab profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu modul kedua, yang mana judulnya itu Dimensi Beriman Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Berakhlak Mulia. Kerjakan post-test, mulai kerjakan. Pelajar Indonesia adalah pelajar beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Keimanan dan ketakwaan ini terjawantahkan dalam akhlaknya yang mulia kepada dirinya, sesama manusia, alam, juga tanah air. Kedua, pada dimensi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, elemen yang menguatkan hubungan murid dengan Tuhan Yang Maha Esa adalah elemen akhlak beragama. Berikut adalah contoh mengintegrasikan elemen akhlak pribadi dalam pembelajaran di kelas, kecuali guru sejarah mengajak murid melihat dua sisi sejarah untuk mengajarkan murid berempati. Pak Jamrud adalah guru sejarah 12. Saat belajar tentang Perang Dunia Kedua, ia mengajak murid untuk mempelajari sejarah dari dua sisi. Pak Jamrud membagi murid ke dalam dua blok, yaitu blok sekutu dan blok boros. Setiap blok mempelajari sejarah dari sudut pandangannya masing-masing, untuk kemudian disampaikan kepada blok lain. Praktik yang dilakukan oleh Pak Jamrud melatih murid untuk menguatkan elemen akhlak kepada sesama, karena Pak Jamrud mengajarkan murid untuk melihat perspektif lain yang menumbuhkan rasa empati. Kelima, elemen akhlak kepada alam diintegrasikan dalam pembelajaran kelompok mata pelajaran IPA. Pernyataan di atas adalah salah. Mata pelajaran lain juga dapat berperan dalam mengajak murid untuk menjaga lingkungan. Kita kumpulkan, kemudian kita lanjut ke modul 3, dimensi kebinekaan global. Mulai kerjakan. Berikut ini merupakan elemen-elemen dan dimensi kebinekaan global, kecuali menghormati keanekaragaman budaya. Anak-anak sejak dulu kecil perlu diperkenalkan dengan budaya di mana ia hidup agar menghargai dan menghormati budayanya. Berikut ini manakah cara yang paling tepat dilakukan guru untuk mengenalkan dan menghargai budaya kepada anak? Memberikan tugas mewawancarai orang di sekitarnya tentang asal-usul budaya atau kebiasaan masyarakat. Berkomunikasi antar budaya. Yang kedua, menghilangkan stereotip dan prasangka. Yang ketiga, menimbang dan menumbuhkan berbagai perspektif. Yang keempat, menyelaraskan perbedaan budaya. Dari pilihan di atas, manakah yang merupakan subelemen dari elemen komunikasi dan interaksi budaya? 2 dan 4. Satya merupakan banyak sekali teman dengan latar belakang yang berbeda-beda. Ia sering melihat kebiasaan temannya yang berbeda-beda dengan dirinya. Tak jarang ia berbeda pendapat dengan temannya, hingga membuatnya kesal dan menganggapnya kurang baik. Sebagai guru, apa yang harus dilakukan agar Satya dapat belajar dari pengalaman kebinekaannya? D. Mengajak Satya merefleksikan pengalamannya dengan pernyataan yang tepat. Berikut ini manakah yang merupakan contoh perilaku yang mencerminkan elemen berkeadilan sosial? A. Murid memberikan kesempatan mengungkapkan pendapat dan suaranya. Cek ulang jawaban, kemudian kembali ke modul. Lanjut lagi yang keempat, dimensi bergotong royong. Kerjakan post-test. Agar bisa bergotong royong, murid perlu menguatkan dulu dimensi mandiri. Benar, karena berhubungan.
Berikut ini adalah elemen dari dimensi gotong royong kecuali elemen kerjasama. Dalam konteks elemen kepedulian, murid perlu memiliki persepsi sosial yang berarti memahami mengapa orang lain bereaksi dan melakukan tindakan tertentu. Yang keempat, Bu Nila mendukung murid menguatkan elemen berkolaborasi di kelas. Hal yang dilakukan Bu Nila adalah sebagai berikut kecuali C. Menghargai semua ucapan murid dengan tidak mematahkan pendapat murid tanpa argumen logis. Yang kelima, Pak Sukri adalah guru biologi di SMA Muara 3. SMA Muara 3 hanya memiliki 5 mikroskop untuk digunakan 20 murid. Memanfaatkan keadaan ini, Pak Sukri bisa menguatkan dimensi gotong royong dengan cara B. Membagi murid ke dalam beberapa kelompok lalu memberikan 1 mikroskop ke tiap kelompok. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.